Banyak orang punya ambisi yang begitu besar untuk mengejar status, jabatan, dan kekuasaan. Bahkan ada yang rela untuk memakai berbagai macam cara yang licik, yang curang, bahkan jahat. Dia lakukan semuanya demi bisa mewujudkan ambisinya tersebut. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mengalami kehadiran-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami mengalami kelegaan. Semua masalah-masalah kami tidak boleh itu membuat kami menjadi letih lesu, menjadi berbeban berat, dan kami terganggu istirahat kami. Kami sungguh-sungguh percaya anugerah-Mu dan hadirat-Mu lah yang membebaskan kami, memberi kami kelegaan. Bapa, kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara, nyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang punya ambisi yang begitu besar untuk mengejar status, jabatan, dan kekuasaan. Bahkan ada yang rela untuk memakai berbagai macam cara yang licik, yang curang, bahkan jahat. Dia lakukan semuanya demi bisa mewujudkan ambisinya tersebut. Mengejar kekuasaan, mengejar ambisi yang begitu hebat untuk dapat jabatan, untuk dapat meraih pengaruh yang begitu besar. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 15. Perikop ini mencatat Elisa yang memanggil nabi-nabi muda untuk segera pergi ke Ramot Gilead dengan membawa buli-buli berisi minyak untuk mencari seorang yang bernama Yehu bin Yosafat bin Nimsi untuk mengurapinya menjadi raja Israel. Maka ketika dia nanti jadi raja, itu harus menghabisi keluarga Ahab. Dengan demikian Tuhan akan membalas perbuatan Isabel, istri Ahab, atas perbuatannya yang telah membunuh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Yang menarik adalah siapa sebenarnya Yehu. Tidak banyak orang tahu siapa dia dan bagaimana latar belakangnya. Hanya dicatat bahwa Yehu adalah salah satu panglima dari sekian banyak panglima tentara yang ada saat ini. Kalau kita baca ayat 4-6 itu jelas ya. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan ku bawa untukmu ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Saudara-saudara, Yehu
bukan orang yang paling menonjol. Enggak, dia seperti panglima yang lain. Lalu mengapa Tuhan memilih dan menjadikan Yehu menjadi raja? Karena Tuhan yang memilih dan menetapkannya untuk menjadi raja Israel mengganti Yoram, ini sebuah anugerah. Ini adalah kedaulatan Tuhan untuk menetapkan siapa yang Dia angkat. Ini adalah misteri dari rancangan Tuhan atas hidup manusia, di mana Tuhan punya rencana-rencana besar yang tidak terduga. Orang yang dipilih Tuhan kadang-kadang tidak terlalu dinilai, tidak terlalu dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan akan mengangkat dia melampaui orang lainnya. Bukan karena dia lebih baik, bukan karena dia lebih hebat. Ini yang namanya kasih karunia, ini namanya anugerah. Jabatan kekuasaan adalah anugerah yang dari Tuhan. Perikop ini mengajar kepada kita bahwa jabatan dan kekuasaan itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih dan menetapkan seseorang pada jabatan tertentu. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk menggenapi rencana Allah melalui hidupnya, melalui kepemimpinan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Nah, karena anugerah, harusnya kalau ada orang yang diberi jabatan, diangkat Tuhan memiliki jabatan, tidak boleh dia menjadi sombong, membanggakan dirinya. Dia harusnya bersyukur dan mengabdikan hidupnya lewat jabatan itu untuk memuliakan Tuhan. Dasar ketetapan Tuhan kan bukan dari sisi manusia, karena dia lebih mampu dari yang lain, karena dia lebih kuat dari yang lain, karena dia lebih berpengalaman dari orang lain, karena dia lebih berpendidikan dari orang lain, atau karena dia lebih kaya dari orang lain. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang seperti itu, tetapi dasar pilihan Tuhan sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan yang dengan bebas memberikannya kepada siapa saja yang Dia inginkan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, Tuhan juga telah memberikan kepada kita jabatan tertentu yang paling kecil. Misalnya di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tuhan menetapkan seorang pria, seorang suami menjadi kepala keluarga. Bukan karena pria ini lebih superior dari wanita. Bukan karena pria ini lebih hebat dari wanita. Bukan, tetapi karena kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang merancang seorang pria, seorang suami menjadi kepala keluarga. Tuhan juga menetapkan pasangan suami istri menjadi orang tua. Tuhan mempercayakan dengan keturunan. Ini pun juga merupakan anugerah. Sehingga dalam pernikahan pasangan suami istri akhirnya punya keturunan. Dalam dunia kerja pun atau dalam pelayanan rohani, Tuhan juga telah menetapkan seseorang pada posisi sebagai pemimpin. Baik pemimpin yang sifatnya kecil maupun pemimpin jemaat, pemimpin perusahaan. Semua posisi itu harus disadari sebagai anugerah Tuhan. Nah, kalau semua itu dipahami sebagai anugerah Tuhan, maka kita akan bersyukur dengan posisi itu, kita akan bekerja sebaik-baiknya. Ketika kita memahami bahwa jabatan dan kekuasaan yang kita miliki itu merupakan anugerah Tuhan, kita menyikapinya dengan bijaksana. Kita tidak akan menyalahgunakan, tetapi dengan menyukurinya, mengerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, sepenuh hati, karena kita sadar nanti kita harus
mempertanggungjawabkan jabatan itu, kekuasaan itu di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa jabatan adalah anugerah Tuhan, ini akan menolong kita untuk bisa menguasai diri. Itu menjadi semacam rem yang membuat hati kita tidak jatuh pada kesombongan, pada keangkuhan, menyalahgunakan jabatan, dan menghindarkan hidup kita dari yang namanya haus kekuasaan. Menghalalkan segala cara untuk mengejar dan melanggengkan kekuasaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jabatan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini? Dalam skop yang terbatas, mungkin saudara adalah kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, apakah saudara sudah melakukan tanggung jawabmu dengan baik? Memberi rasa aman, memberi jaminan untuk kebutuhan keluargamu. Istri dan anak-anakmu merasa aman karena engkau bertanggung jawab atas keluargamu. Istri dan anak-anakmu tercukupi kebutuhannya karena sebagai kepala keluarga, saudara bekerja sungguh-sungguh dan tunduk pada otoritas Tuhan sehingga berkat Tuhan mengalir lewat hidupmu. Sebagai orang tua, apakah saudara sungguh-sungguh sudah memakai jabatan ini dengan benar sebagaimana Tuhan inginkan? Saudara didik anak-anakmu, beri mereka nasihat, beri mereka teladan agar mereka hidup di jalan Tuhan, agar mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang melayani Tuhan di gereja, apakah saudara sungguh-sungguh sudah melakukan tugas ini sebagai anugerah? Saudara lakukan sepenuh hati, bukan untuk mencari dan meninggikan nama diri, tetapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam pekerjaan pun demikian. Tuhan beri engkau jabatan. Apakah saudara bisa bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan? Sehingga lewat pekerjaanmu ada alasan bagi Tuhan untuk membela dan memberkatimu. Karena engkau mengerjakannya sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan memposisikan kami. Tidak hanya sebagai anak-anak Allah, Tuhan memposisikan kami sebagai saksi-saksi Kristus, utusan Kristus. Terima kasih untuk anugerah jabatan yang Tuhan berikan. Di dalam keluarga kami sebagai orang tua, kami sebagai kepala keluarga, biarlah kami bisa melakukan ini sebagai orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kami bisa mengerjakannya dengan benar seperti yang Tuhan ajarkan. Dalam pelayanan rohani baik di gereja maupun dalam pelayanan lain. Kami sungguh-sungguh melayani sepenuh hati karena kami tahu sungguh itu anugerah yang luar biasa ketika Tuhan beri kami kesempatan, beri kami jabatan, posisi tertentu dalam pelayanan. Ampuni kami kalau selama ini kami gegabah, sembrono, tidak sungguh-sungguh dalam melayani. Tuhan pakai kami dalam anugerah-Mu itu untuk menjamah kehidupan orang-orang yang kami layani. Demikian juga dengan pekerjaan, posisi apapun, jabatan apapun yang diizinkan kami miliki saat ini, biarlah kami tetap mengerjakannya sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah sebenarnya yang memberi upah. Berkat itu sumbernya dari Tuhan. Bagian kami adalah bekerja dengan benar, bekerja sepenuh hati, bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus yang memancarkan kebenaran dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati anak-anak-Mu semua sesuai jabatan yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Sehingga lewat posisi mereka, nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan. Berkat Tuhan mengalir, memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9 dengan penuh semangat, penuh iman. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.